Selamat datang. Hari ini kita akan coba bedah tumpukan sumber yang Anda berikan. Topiknya soal hukum Islam di Indonesia. Topik yang sangat menarik. Betul. Misi kita hari ini jelas. Kita mau menelusuri gimana hukum ini beradaptasi dan menyatu dengan kerangka hukum nasional kita. Ya, Kita akan mulai dari jejak awalnya di Nusantara, terus kita lihat wujudnya yang paling sering dibicarakan, yaitu hukum pidana di Aceh. selalu jadi sorotan utama ya yang itu. Selalu. Sampai akhirnya kita bongkar mesin rumit ekonomi syariah yang sekarang jadi bagian penting dari sistem keuangan kita. Tujuannya ya supaya Anda dapat peta yang utuh. Paham gambaran besarnya? Oke, mari kita mulai. Sumber Anda menyebutkan satu fakta fundamental nih. Hukum Islam itu masuk ke Indonesia bukan lewat ujung pedang, Bukan. tapi lewat jalur perdagangan sejak abad ke-7. Jadi interaksi damai di pelabuhan-pelabuhan kayak Barus, Malaka, itu gerbang masuknya. Dan poin ini krusial banget untuk memahami keseluruhan ceritanya. Kenapa tuh? Karena masuknya damai, prosesnya itu asimilasi, bukan penaklukan. Jadi sumber-sumber Anda ini melukiskan gambaran di mana hukum yang dibawa pedagang ini pelan-pelan diadopsi. Diterima oleh masyarakat lokal gitu ya? Tepat. Lalu diformalkan oleh kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Demak. Awalnya pun fokusnya sangat ke urusan privat. Privat seperti? Pernikahan, warisan, perdagangan. Jadi ini bukan hukum yang dipaksakan dari atas, tapi sesuatu yang tumbuh organik dari bawah. Nah, ini benang merah adaptasi yang akan kita lihat terus. Baik, mari kita tarik benang merah itu ke konteks modern. Kalau sekarang kita ngomongin hukum Islam di Indonesia, persepsi publik kan seringnya langsung ke satu hal. Pidana. Pidana. Dan sumber yang Anda berikan menyoroti satu-satunya wilayah di Indonesia di mana ini berlaku formal. Langsung saja ya, kita ke Aceh. Benar, Aceh ini kasus yang unik karena otonomi khususnya. Di sana, hukum pidana Islam atau yang formalnya disebut Kanun Jinayat. Itu diberlakukan. Kanun Jinayat. Betul. Tepatnya Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014. Isinya mengatur berbagai tindakan yang dianggap pelanggaran syariat atau jarimah. Contohnya seperti holwat gitu ya. Iya, holwat atau berduaan bukan mahram, terus ada meisir atau perjudian, dan khomar, minuman keras. Dan sanksi yang paling dikenal tentu saja hukuman cambuk. Tapi, disinilah sumber Anda menyajikan sesuatu yang menurut saya mengubah perspektif. Oh iya, Biasanya kan narasi berhenti di hukuman fisiknya saja. tepat sekali. Publik dan media internasional seringnya cuma menyorot eksekusi cambuknya. Iya kan? Tapi sumber Anda menyoroti apa yang terjadi setelahnya. Dan ini ternyata bagian yang tidak terpisahkan dari filosofi hukuman itu sendiri. Sebentar. Ini mengubah segalanya. Jadi hukuman cambuk itu bukan akhir dari proses. Bukan. Justru awal dari proses rehabilitasi. Ini perspektif yang sama sekali beda dari yang biasa kita dengar. Betul. Gimana sumber Anda mendeskripsikan proses pemulihan itu? Apa yang dilakukan setelah eksekusi? Nah, ini dia poin krusial dari sumber Anda yang bisa dibilang membantah narasi umum. Oke. Di saat perdebatan global hanya fokus pada aspek hukuman fisiknya, sumber ini nunjukin bahwa dalam praktiknya, di Aceh, ada filosofi restoratif. Restoratif ya? Betul. Setelah menjalani hukuman, terpidana itu tidak dilepas begitu saja. Mereka wajib dapat perawatan medis, lalu ada sesi pembinaan rohani dan konseling. Wow. Tujuannya reintegrasi. Jadi ini bukan sekedar sistem penghukuman, tapi sebuah siklus. Pelanggaran, sanksi, dan pemulihan. Fokusnya itu efek jera dan pencegahan, bukan penderitaan semata. Sungguh kontras ya melihat bagaimana satu sumber hukum bisa diterapkan begitu spesifik dan terlokalisasi di satu provinsi. Sangat. Tapi sumber Anda juga menunjukkan, di luar Aceh, pengaruh hukum Islam justru paling kuat dan luas di area yang tidak terlalu disorot media. Urusan privat sehari-hari. Anda menyentuh jantung persoalannya. Di level nasional, adaptasinya mengambil bentuk yang sama sekali berbeda, hukum perdata. Hukum perdata? Ini adalah area di mana hukum Islam berinteraksi dengan kehidupan jutaan Muslim Indonesia setiap hari. Sumber Anda membaginya jadi dua pilar utama, hukum keluarga dan hukum ekonomi. Oke, kita mulai dari yang paling personal dulu. Keluarga. Fondasinya, seperti yang disebut di sumber, itu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Ini kan berlaku untuk semua warga negara. Betul. Terus gimana prinsip Islam masuk ke dalamnya? Disinilah letak keunikan sistem hibida Indonesia. UU Perkawinan tuh menetapkan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Di situ kuncinya. Iya. Bagi umat Islam, artinya merujuk pada hukum Islam.
Nah, untuk memberikan panduan yang seragam bagi para hakim, pemerintah kemudian mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam atau KHI. KHI. Ini kedengarannya dokumen yang fundamental sekali ya. Sangat. Jadi KHI ini semacam kitab aturan main yang sudah dikodifikasi untuk hakim di peradilan agama. Untuk mutusin kasus cerai, hak asuh, warisan gitu. Tepat. Anggap saja KHI ini upaya negara menerjemahkan prinsip-prinsip fikih klasik ke dalam bahasa hukum modern yang sistematis. Paham? Ini contoh nyata gimana negara memfasilitasi kebutuhan hukum privat warganya tanpa menjadikannya hukum pidana nasional. Sumber Anda juga menyoroti adanya pembaruan, seperti UU yang menaikkan batas usia minimal perkawinan. Menunjukkan kalau hukum ini dinamis juga ya? Betul. Nah, semua sengketa yang berkaitan dengan KHI ini diadili di satu lembaga khusus. Peradilan agama. Tepat. Dan peran lembaga ini terus berevolusi. Puncaknya itu melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Apa yang berubah di situ? Sebelum itu, wewenang peradilan agama kan terbatas urusan keluarga saja. Tapi undang-undang ini melakukan satu hal yang revolusioner. Oke. Warga dengan ekosistem keuangan syariah modern yang masif. Oke. Dari ruang keluarga kita lompat ke lantai bursa, ini lompatan besar. Hahaha, betul. Sumber-sumber Anda melukiskan ekosistem ekonomi syariah ini bukan sekedar beberapa produk bank, tapi sebuah struktur berlapis yang sangat kompleks. Mari kita petakan ini biar mudah dipahami. Setuju. Ini memang sebuah arsitektur. Kita mulai dari fondasi hukumnya dulu. Boleh? Seperti KHI, untuk hukum keluarga, untuk ekonomi syariah ada yang namanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, atau KHES. KHS, oke. Ini ditetapkan lewat peraturan Mahkamah Agung. Fungsinya sama, jadi buku panduan utama bagi hakim di peradilan agama waktu menangani sengketa. Entah itu soal akad perbankan, sukuk, atau asuransi syariah. Jadi KHS ini hukum acaranya di pengadilan, lalu siapa yang mengawasi pemainnya sehari-hari? Siapa yang mastiin bank syariah tempat kita nabung itu nggak bangkrut? Nah, disinilah pemain utamanya masuk. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK. Peran OJK di sektor syariah pada dasarnya sama dengan di sektor konvensional. Mereka itu wasit dan pengawasnya. Mengawasi kesehatannya gitu ya? Betul. OJK memastikan lembaga keuangan syariah patuh prinsip kehati-hatian, modalnya cukup, manajemen risikonya baik. Mereka yang kasih izin, mereka juga yang bisa cabut. Tapi di sini ada satu pertanyaan krusial. OJK kan regulator keuangan, isinya ahli ekonomi dan hukum, bukan ahli agama. Pertanyaan bagus. Gimana mereka bisa nentuin apakah sebuah produk investasi baru misalnya itu benar-benar syariah atau tidak? Itu titik krusialnya. Dan disinilah pilar kedua dari arsitektur ini berdiri. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, DSN MUI. DSN MUI. Merekalah otoritas tertinggi dalam hal keagamaan untuk keuangan syariah. Mereka yang mengeluarkan fatwa yang jadi standar bagi seluruh industri. Jadi mereka yang menjawab pertanyaan apakah ini halal atau haram dalam konteks keuangan. Persis. Apakah akad ini mengandung riba? Apakah struktur sukuk ini sesuai syariah? Itu semua ranah DSN MUI. Oke, jadi ada potensi benturan kan? Di satu sisi OJK fokus ke kesehatan finansial, di sisi lain DSN MUI fokus ke kepatuhan prinsip agama. Benar. Gimana sumber Anda menjelaskan cara kedua lembaga ini bekerja sama? Sumber Anda menjelaskan bahwa keduanya bekerja dalam sebuah simbiosis. Simbiosis. DSN MUI menetapkan standar kepatuhan syariah dan OJK menerjemahkan standar itu ke dalam peraturan teknis yang mengikat secara hukum. Bisa kasih contoh? Tentu. Misalnya DSN MUI keluarin fatwa tentang akad murabahah atau jual beli. OJK kemudian akan bikin peraturan OJK, POJK, yang merinci gimana bank harus menerapkan akad itu di produk KPR syariah. Oh, sampai ke teknisnya ya? Sampai. Termasuk aspek transparansi dan perlindungan konsumennya. Jadi, fatwa DSN MUI menjadi rujukan yang dilegalisasi oleh OJK, diberi kekuatan hukum positif. Jadi, kalau kita pakai analogi, DSN MUI itu Dewan Koki Agung yang menciptakan resep syariah yang otentik, Hahaha, saya suka analogi itu. dan OJK adalah inspektur kesehatan yang memastikan dapur atau banknya itu memasak sesuai resep, higienis, dan nggak akan bikin nasabahnya bangkrut. Analogi yang sangat bagus. Itu menjelaskan pembagian perannya dengan sempurna. Oke. Sekarang, gimana kalau resepnya sudah benar? Dapurnya diawasi. Tapi tetap ada sengketa antara koki dan pelanggan. Nah, ini pertanyaan praktisnya.
Katakanlah ada masalah dengan cicilan KPR syariah saya, apa satu-satunya jalan harus ke peradilan agama? Tidak harus. Karena kan proses pengadilan itu terdengar mahal dan lama. Apa ada jalur lain? Tentu saja. Dan ini penting untuk Anda ketahui. Sistem ini dirancang untuk memberikan pilihan. Jalurnya disesuaikan dengan siapa yang bersengketa. Oke, ada pilihan apa saja? Pertama, untuk sengketa bisnis skala besar, misalnya antara dua perusahaan, mereka bisa memilih Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Basarnas. Ini jalur privat di luar pengadilan. Didirikan MUI. Prosesnya lebih cepat dan putusannya final. Kalau untuk saya sebagai nasabah individu, Nah, untuk Anda sebagai nasabah individu, selain ke peradilan agama untuk proses formal, ada jalur yang lebih ramah konsumen. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. wah panjang sekali namanya. LAPSJK. Lembaga independen ini diawasi OJK, dirancang khusus untuk mediasi. Prosesnya jauh lebih murah dan cepat. Oke, petanya makin jelas. Ada pembuat standar, DSN MUI, pengawas operasional OJK, dan beberapa pilihan lembaga penyelesaian sengketa. Tapi ada satu kepingin puzzle terakhir, Apa itu? yang posisinya unik karena ada di dalam lembaga keuangan itu sendiri. Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Ini semacam polisi internal untuk urusan syariah ya? Tepat sekali. Anda bisa anggap mereka mata dan telinga DSN MUI yang ditempatkan di setiap lembaga keuangan syariah. Jadi setiap bank syariah wajib punya ini? Wajib hukumnya. Setiap bank, asuransi reksadana syariah di Indonesia harus punya DPS. Mereka terdiri dari ahli syariah yang disetujui DSN MUI. Tugasnya mengawasi harian. Pengawasan harian itu seperti apa? Mereka meninjau setiap produk baru, memeriksa transaksi besar, dan memastikan operasional sehari-hari tidak melenceng dari fatwa DSN MUI. Mari kita buat ini lebih nyata. Anggap saya mau mengajukan pembiayaan mobil syariah. Berarti DPS di perusahaan itu adalah garis pertahanan pertama yang memastikan akad yang akan saya tanda tangani itu sudah 100% sesuai fatwa. Benar, dan peran mereka berpuncak pada satu dokumen krusial di akhir tahun. Namanya Pernyataan Kepatuhan Syariah atau Syariah Compliance Statement. Oh, itu ada di laporan tahunan perusahaan ya? Betul. Tanpa pernyataan lulus dari DPS ini, sebuah lembaga tidak bisa lagi mengklaim dirinya beroperasi secara syariah. DPS ini penjaga gawang di tingkat mikro. Jadi, setelah kita bedah semuanya, apa artinya ini bagi Anda? Kita sudah lihat bagaimana hukum Islam di Indonesia punya setidaknya dua model adaptasi yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Sangat terkonsentrasi, spesifik, dan terlokalisasi di Aceh. Betul. Di sisi lain, kita punya hukum perdata, terutama ekonomi, yang justru terintegrasi secara masif, sistematis, dan mendalam ke dalam kerangka hukum dan keuangan nasional. Lengkap dengan arsitektur kelembagaannya sendiri. Betul sekali. Dan ini menunjukkan sebuah model hibrida yang luar biasa kompleks dan unik di dunia. Prinsip-prinsip hukum Islam itu tidak dibiarkan berdiri sebagai sistem yang terpisah. Tapi ditenun ke dalam ya. Persis, ditenun secara sadar ke dalam kain tenun negara modern melalui berbagai instrumen, undang-undang, peraturan OJK, sampai institusi semi-negara seperti DSN MUI. Ini sebuah proses institusionalisasi nilai-nilai agama menjadi hukum positif. Betul, dan proses ini terus berkembang. Setelah membongkar semua lapisan ini, dari kanun di Aceh sampai DPS di sebuah bank, ada satu pertanyaan lanjutan yang menarik untuk Anda renungkan. Melihat betapa terstrukturnya integrasi hukum ekonomi syariah ke dalam sektor keuangan, dengan adanya badan standar, badan pengawas, dan auditor internalnya sendiri, ini memunculkan sebuah pertanyaan besar. Apakah model integrasi yang sistematis ini, di mana prinsip-prinsip syariah dilembagakan melalui badan-badan formal, berpotensi untuk direplikasi atau diadaptasi di sektor-sektor publik lainnya di masa depan? Sebuah pertanyaan untuk direnungkan.